Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Lini Nugraha, LIN 511241902. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya mengenai bangunan mixed use pada studio perencanaan A105 dengan pendekatan problematik desain solusi. Pada term of reference, saya bagi menjadi dua, yaitu mixed use loft business dan retail. Kemudian saya jabarkan lagi menjadi tiga, jadi retail, co-working, dan juga loft apartemen untuk mengakomodasi permasalahan yang ada. Lokasi existing berada di Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Gedebage, di mana salah satu kecamatan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang begitu masif. Bisa dilihat dari beberapa fasilitas dan beberapa keunggulan di sekitar set, yaitu contohnya ada Pasar Gedebage, ada pusat Kota Bandung, stasiun MRT, keluar tol Padalenyi, ada stadion GLBA, Masjid Al-Jabar, dan lain-lain. Tak lepas juga, Kota Bandung merupakan smart city, apalagi pada existing ini merupakan site kota pintar Semarekon Bandung, yang kemudian saya bagi menjadi dua, yaitu komersial dan bisnis loft, di mana tujuan dari Semarekon adalah komersial dan bisnis loft, yang dimana pada existing ini berkembang beberapa masalah. Itu adalah lokal isu di mana Bandung merupakan kota metropolitan dengan startup company yang begitu menjamur. Jadi bagaimana cara memfasilitaskan bangunan ini sebagai sesuatu yang sangat inovatif bagi masyarakat Kota Gedebage. Kemudian ada user isu di mana pola rutinitas masyarakat kota itu cenderung cuma bangun, kemudian kerja, pulang, istirahat. Bagaimana cara mengadaptasi pola rutinitas yang cenderung repetitif dan looping dengan masa bangunan yang dapat merefleksikan psikologi mereka. Kemudian ada building issue, di mana area Gedebage melakukan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Ini menjadikan suatu keuntungan bagi komersial area. Kemudian ada tagline prinsipal, saya mengambil nama Balao Table, di mana Balao menghasilkan dari manufaktur api, kemudian Table karena site ini diapit dari dua bukit ya. Jadi saya menganalogikan Table satu menjadi daki. Kemudian saya meng-highlight Balao Table ini sebagai representation dari pola pikir penghuninya itu sendiri, yang saya bagi menjadi tiga, yaitu trilogi elemen berupa psikologi respon, ada ekologi building context, dan juga positive energy, di mana tiga rem ini didukung dengan pendekatan prinsip desain, yaitu beberapa konteks, di mana area tersebut banyak sekali fasilitas dan pendukung di sekitarnya, mulai sinergi, saling berintegrasi antara sekitar secara mikro. Kemudian ada ekologi sebagai adaptif dan replikasi bangunan sekitarnya juga, karena merupakan sebuah kota smart city dan juga green. Kemudian ada urbanity, bagaimana bangunan ini tuh dapat berintegrasi dan juga mengakomodasi berbagai kebutuhan yang di dalamnya. Kemudian di sini juga ada beberapa sinergi surrounding context, ekologi surrounding context, dan urban surrounding context, dan itu bertujuan untuk mendukung bagaimana tiga trilogi elemen ini dapat tercapai. Kemudian pada analisis set dan strategi konsep, saya mengutamakan sebuah konsep visual di mana terdapat sebuah keuntungan di mana depan belakang existing ini berupa bukit ya. Jadi saya tarik bagaimana bangunan ini dapat menghadap ke bukit antara belakang dan depan, sehingga terjadi hierarki sebuah visual. Kemudian beliau nanti greenery, di mana saya mengadaptasi juga di mana beberapa site itu ada taman sumringah, di depannya ada balai konservasi. Jadi bagaimana merancang sebuah bangunan itu menjadi sesuatu yang tidak hanya membangun, tapi juga mereplikasi bagaimana greenery konsep klimatik itu dapat tercapai. Kemudian ada akses interconnected, saya mengadaptasi dari metode 360 derajat atau 360 akses panoramik. Ini sesuai standar dengan pemerintah, di mana bangunan yang besar diharuskan memakai jalan yang mengelilingi yang mudah dicapai. Kemudian ada wide orientation, di mana secara real time sebenarnya random, tapi saya analogikan dari barat ke arah timur dan selatan. Kemudian pada
analisis site dan juga trilogi elemen sebelumnya, saya jabarkan lagi menjadi sebuah pola perilaku dan psikologi penghuni di dalamnya terhadap aktivitas yang dijalanin, yaitu ada positive energy, behavioristik psikologi, dan eco-building konteks. Kemudian saya pecahkan lagi menjadi sub-sub bagian, yang kemudian mengerucut menjadi design goal, yaitu ada inhabit, positive energy, kemudian ada humanity, dan eco-friendly konteks. Studi volumetric size estimating, saya mengadaptasi dari bentukan site pada aslinya supaya memaksimalkan KDH. KDH mengelilingi, saya memaksimalkan. Kemudian saya ada push publik, di mana area ini sebagai bangunan massa dengan tujuan publik. Kemudian saya push privat, di mana saya memulai 2 tower. Ini juga mengadaptasi beberapa view dan juga sirkulasi. Kemudian saya form, saya beri undakan seperti bukit, seperti nama bangunan table. Saya mengadaptasikan undakan ini. Pada bangunan ini sirkulasi udara pun akan cenderung bagus karena mereka tidak tertahan langsung, tapi mereka secara bertahap, sehingga arus udara yang terjadi akan semakin kecil dan mengurangi getaran yang terjadi. Kemudian ada green flow dan Australia beberapa saya gabungkan menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga tercipta sebuah studi massa. Kemudian ada zoning, di mana di situ ada ground floor, department store, parking area, loading dock, low business, reflux, di mana reflux sebagai ruang penyelamatan sementara penghuni apartemen jika terjadi bencana. Kemudian ada roof garden, signal center, dan apartemen beserta privilege-nya. Berbicara tentang biokinetic strategi konsep, maka saya menerapkan beberapa konsep, yaitu ada zero runoff, void airflow, dan jogging track, rainbow garden, pengelolaan hujan, dan footprint. Di mana zero runoff ini merespon terhadap perkerasan dengan meminimalkan material yang dengan menggunakan material yang permeable dan juga menyerap air hujan, sehingga hal ini dapat merespon bagaimana bangunan itu menyerap. Tidak hanya bangunan itu tidak hanya berdiri, dan juga mereka menjadi sebuah permasalahan, tapi mereka menjadi sesuatu yang menyerap. Ada void airflow, di mana pada tengah bangunan saya mengadaptasikan bukaan hingga ke bawah sehingga terjadinya beberapa situasi yang sangat baik. Ada jogging track, melakukan konsep memutari site sehingga penghuni itu dapat beraktivitas dengan leluasa. Site ini cenderung sangat panjang, jadi sangat baik untuk bagi penghuni dan pengunjung sekitar. Kemudian ada rain garden, pengelolaan hujan, dan footprint. Kemudian pada biokinetic strategi konsep ini, saya juga mereplikasikan green area dan pengoptimalan potensi KDH, di mana pada roof garden saya beri sebuah rooftop garden atau green rooftop sebagai kompensasi atas dasar pemakaian lahan. Jadi bangunan dipakai dan kemudian ditutup lagi, sehingga secara mata burung atau secara tampak atas bangunan itu seperti tidak ada karena terkompensasi dari rooftop garden sendiri. Nah, itu merupakan sebuah kompensasi di mana bangunan itu tidak hanya bangun, tidak hanya sekedar menerapkan konsep green building biasa, tapi benar-benar menerapkan green dalam bentuk kompensasi bangunan. Kemudian ada wind response, di mana ini saya mengadaptasi beberapa void dan bukaan dari arah mata angin. Kemudian ada water response, di mana pada bagian pengoptimalan KDH saya gunakan sebagai penyerapan air sehingga tidak terjadi genangan ataupun sebagai penyaluran air terhadap penampungan air seperti water reservoir dan juga water zero runoff. Kemudian ada konsep sirkulasi dan transportasi, di mana saya membagikan beberapa loading dropping, jalur penghuni apartemen, jalur pengunjung, dan jalur emergensi, dan jalur coworking seperti di samping. Saya menerapkan dua masuk. Yang pertama itu untuk yang utama dan yang kedua untuk service demi lancaran dalam akses. Kemudian terdapat 3 core, di mana core itu yang pertama ada core dikhususkan untuk rent office dan juga untuk penghuni apartemen tower A. Kemudian core sebagai pengunjung pengunjung mall yang hanya menuju lantai 4. Kemudian ada core yang terakhir itu tower masa B dikhususkan untuk pengunjung apartemen B.
Kemudian di sini ada beberapa material seperti, kemudian pada material konsep saya menambahkan seperti wood deck, ada single glass, clean wall, ada saya juga mengadaptasi beberapa material lokal seperti Cibaduyut Brick ya, karena di situ ada beberapa pengrajin batu alam dan juga batu bata yang dapat di custom. Kemudian ada clear glass, ada aspal, ada clean rooftop. Nah, kemudian pada situasi bisa dilihat existing sangat didominasi dengan lahan hijau, yaitu berupa Seminyak Park di area selatan, juga di sebelah barat ada Balai Crossing Inovasi, di mana hal ini juga menjadi patokan bahwa landscaping bangunan tersebut harus sangat mendukung greenery area. Nah, kemudian ini merupakan beberapa sirkulasi, jalur in dan jalur servis, di mana ada entan utama, kemudian ada terdapat masa lapangan yang difokuskan untuk umum atau mengadakan kegiatan yang besar. Juga ada amphitheater di depan sebagai wujud promosi, kemudian ada communal space dan juga beberapa fasilitas yang memadai. Berikut saya akan menampilkan secara sekilas beberapa floor plan dari basement saya, dari bangunan Mikius saya. Ini ada di basement lantai 1, di mana pada area genset dan trafo saya membuat void di basement 1 sehingga basement 1 dan basement 2 itu terjadi satu ruangan, supaya asap itu tidak mengepul atau beberapa polusi itu tidak saling memadat. Kemudian di sini ada ruang interogasi dan ruang lavatory dan beberapa area untuk memfasilitasi pengunjung yang ada. Pada penghuni apartemen tower base saya fokuskan pada daerah lantai 1 di lobinya, karena kemudian akses stabilitas yang langsung membawa parkir kendaraannya langsung menuju lobi. Pada bangunan apartemen saya mengadaptasikan mountain saya gunung, jadi bentuk dananya berupa berundak. Kemudian pada potongan bisa dilihat kayak di sebelah kanan atas, di mana ada cover tile, drop off, tile, ada cinema center, atrium hall dan gedung parkir dan unit apartemen, di mana ini saling keseimbangan antara kaki, badan, dan kepala. Ini tambak depan, tambak belakang, tambak stereo perspektif, stereo. Nah, di sini terdapat jogging track, jadi benar-benar dan kombinasi space dan juga beberapa pemaksimalan KDH sehingga jogging track ini benar-benar terasa sangat mendukung bagi memfasilitasi penghuni di dalamnya. Ada atrium, di mana penggunaan material berupa komposit panel (CP) dan juga beberapa parket kayu. Kemudian pada tengah atrium terdapat beberapa green space. Ini digunakan sebagai pendukung juga bagaimana konsep bioklimati itu tercapai. Nah, ini prototype bedroom, di mana terdapat sekitar 3 jenis apartemen, tapi saya prototipekan menjadi satu dengan alasan bahwa material yang digunakan cenderung sama. Jadi saya akan membuat satu kamar tipe BR, beberapa material yang ada. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun ada salah kata, mohon minta maaf. Terlebihnya saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak dosen dan juga teman-teman, atas bimbingannya dan juga pertolongannya. Saya ucapkan terima kasih, kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.